Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sri Rindu Surga ya guys ya. Aku di video ini mau membahas tentang menentukan yang terbaik dengan salat istikharah ya guys ya. Aku baca dari buku Beristikharahlah Sebelum Memutuskan Apapun, yaitu karya Suyadi ya, karya Suyadi di sini. Nih di sini di di halaman 57 buku ini ya, menentukan yang terbaik dengan salat istikharah. Suatu hari saya silaturahmi menemui teman lama saya di kampung. Sebagai teman lama yang bertahun-tahun tidak pernah bertemu, tanpa sekali ia menyambut kedatanganku dengan penuh senang hati. Ia adalah salah satu teman saya yang tidak melanjutkan kuliah. Bukan karena tidak mampu, tetapi entah mengapa ia tidak melanjutkan studinya ke perguruan tinggi setelah lulus dari SMK. Saya tidak tahu. Pertemuan kami ini berlangsung ketika akan wisuda semester 7. Dengan demikian ia telah meninggalkan meja belajarnya selama kurang lebih 3,5 tahun. Ya guys ya. Nah ini aku baca ya di buku buku Beristikharahlah Sebelum Memutuskan Apapun. Nah di sini karya Suyadi ya guys ya. Nah setelah lama berbincang-bincang, menanyakan kabar, tukar pengalaman, cita-cita dan lain-lain, dia mencurahkan permasalahannya yang sedang ia hadapi waktu itu. Kemudian secara hati-hati dan perlahan-lahan ia menjelaskan permasalahannya tersebut kepada saya yang kurang lebih sebagai berikut. Kurang lebih setahun belakangan ini ia menjalin hubungan cinta atau pacaran dengan gadis tetangganya sendiri. Karena pacaran mereka telah sekian lama, maka orang tua si gadis meminta ia untuk segera menikahi anak gadis. Sebab orang tua si gadis tidak mau anak gadisnya hanya untuk permainan, dan mereka malu jika hubungan mereka sampai kandas di tengah jalan. Apalagi telah begitu dekat, malu jika sampai gagal. Sementara itu ia mempunyai seorang kakak perempuan yang belum menikah dan sedang menjadi TKW, tenaga kerja wanita di Malaysia. Hal ini pun telah diketahui oleh orang tua sang gadis tadi. Ya, padahal orang tuanya sendiri melarang menikah sebelum kakak perempuannya menikah. Jadi temannya itu dia mempunyai kakak yang kerja di Malaysia. Hal ini pun telah diketahui oleh orang tua sang gadis tadi. Padahal orang tuanya sendiri melarang menikah sebelum kakak perempuannya menikah terlebih dahulu. Malum adat Jawa memang begitu, anak perempuan tidak boleh didahului menikah oleh adiknya. Pertimbangan lain, jika ia tidak segera menikahinya, maka orang tua sang gadis akan melarangnya pacaran lagi dan menjodohkan anak gadisnya dengan pemuda lain. Dan dia akan menjodohkannya dengan pemuda lain, anak dari kerabat orang tuanya sendiri. Ia menjadi sangat bingung antara memenuhi panggilan orang tua sang gadis untuk menikah demi cintanya atau taat kepada orang tuanya sendiri mengorbankan cintanya. Dengan mantap saya menjawab kebingungan, "Istikharah saja, saya yakin semuanya akan beres." Secara spontan ia menyahut, "Semudah itukah?" "Iya, Islam adalah agama penyelamat sekaligus mempermudah semua masalah," jawabku sambil meneguk teh manis yang sejak tadi dihidangkan. Tetapi apa yang ia kemukakan kepada saya? Ia justru menjawabnya dengan hal-hal yang mustahil. Ia mengatakan, seandainya dalam salat istikharah saya harus menikah, apa kata orang banyak? Betapa marahnya orang tua dan betapa malunya kakak saya. Sebaliknya, seandainya dalam salat istikharah tersebut saya harus mengorbankan cinta saya, betapa sedih dan duka hati saya. Lebih baik saya tidak menikah selamanya jika harus kehilangan dia.
Saudaraku, maafkan saya karena tidak sanggup untuk meneruskan kisah perjumpaan saya dengan teman lama tadi. Tetapi 6 bulan kemudian saya mendapatkan undangan pernikahannya dengan gadis pacarnya dulu. Tetapi bukan pernikahan yang membuat semua hadir di situ tersenyum bahagia sebab sang pengantin putri telah mengandung selama 3 bulan karena sebuah kecelakaan. Dengan kata lain, ia mengambil keputusan untuk menikah bukan karena ia istiharoh tetapi karena ketakutan kehilangan gadis pujaan hatinya. Sementara ia tidak berani meminta orang tuanya untuk menikahkan dirinya, akhirnya ia menempuh jalan pintas, memanen buah yang belum waktunya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saudaraku, semoga kita dan anak keturunan kita dihindarkan Allah dari peristiwa terkutuk ini. Dan marilah kita ajarkan kepada halifah-halifah Allah sejak kecil untuk membiasakan melakukan sholat istikharah dalam memutuskan. Diteruskan lagi ya guys ya. Di sini marilah kita ajarkan kepada halifah-halifah Allah sejak kecil untuk membiasakan melakukan salat istikharah dalam memutuskan segala urusannya. Allahumma amin. Melalui peristiwa yang tragis yang menimpa teman saya di atas, sesungguhnya Allah sedang memberikan ibrah atau pelajaran kepada kita semua untuk mengambil hikmah dari peristiwa tersebut. Hal ini telah dijelaskan dalam firman-Nya yang berikut ini. Aku bacakan artinya saja ya guys ya, karena takut salah Arabnya. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai wawasan. Quran surat Al-Hasyr ayat 2 ya di sini ya guys. Jika kita renungkan secara mendalam, sesungguhnya lari dari salat istikharah dalam memutuskan pilihan sama halnya dengan lari menuju jurang kenistaan. Mengapa demikian? Sebab salat istikharah adalah tempat pelarian terbaik bagi hati hamba-hamba Allah yang sedang bimbang dan bingung. Coba Anda renungkan peristiwa di atas. Jawabannya atas kemustahilan melakukan salat istikharah mengantarkan perbuatan yang jauh tidak terpikirkan sebelumnya. Ketika saya sarankan untuk melakukan salat istikharah, ia hanya memprediksi malu dan nista di hadapan orang tua dan kakaknya atau kesedihan hati kehilangan kekasihnya. Tetapi ketika ia memutuskan tidak melakukan salat istikharah dan mengambil jalan keluar menurut dirinya sendiri, ia justru malu bukan hanya kepada orang tua, kakak, dan masyarakat, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Bukan hanya itu saja, ia juga harus menanggung beban moral kepada mertua dan kekasih hatinya sendiri. Menikah dalam keadaan hamil sungguh aib di tengah masyarakat yang tak termaafkan. Seandainya saja ia kembali ke jalan Allah melakukan salat istikharah sebagai tempat pelarian segala masalahnya, maka saya yakin Allah akan memberikan kemudahan. Seandainya ia harus menikah, maka pernikahannya tidak akan membawa Seandainya ia harus menikah, maka pernikahan tidak akan membawa aib bagi diri dan keluarganya. Sebaliknya, seandainya ia harus menunda pernikahan, maka dia akan bertemu dalam naungan jodoh yang agung. Sebenarnya masih banyak peristiwa istikharah yang menggetarkan hati dan mengetuk iman seseorang. Walaupun demikian, ketidakmustahilan salat istikharah dalam menyelesaikan setiap persoalan bukanlah urusan mudah. Bahkan menjadikan istikharah sebagai hal yang terbaik justru menjadi persoalan hati tersendiri. Oleh karena itu berikut ini akan kami jelaskan perihal mudahnya melakukan salat istikharah dan betapa indah serta nikmatnya menjalani hidup di atas pilihan-pilihan berdasarkan salat istikharah. Ya guys,
Jadi sholat istikharah adalah sebuah kebutuhan. Sesungguhnya siapakah yang lebih membutuhkan kebaikan, kesempurnaan, kebahagiaan, dan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat kelak? Apakah teman kita, orang tua, kekasih hati kita, atau justru kita sendiri? Semuanya pasti membutuhkan hal itu. Tetapi Allah tidak pernah membutuhkan itu semua, karena Dialah yang memberikan semua yang kita perlukan. Namun demikian, mengapa kita masih berat untuk menelusuri lorong-lorong yang ditunjukkan Allah melalui Rasul-Nya kepada kita? Dalam hal ini banyak sekali firman Allah yang menjelaskan perihal kebutuhan manusia kepadanya. Nah, di sini ada surat Fatir ya, ayat 15 sampai 17 yang artinya, aku bacakan artinya aja ya. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah lah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia memusnahkan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu sekali-kali tidak sulit bagi Allah. Yaitu Quran surat Fatir ayat 15 sampai 17 ya. Jika kita sendiri yang butuh dengan semua hal di atas, seharusnya kita tidak perlu diperintah dan disuruh, justru kita akan melaksanakan dengan penuh kepatuhan. Menjadi orang baik dan salih saja harus disuruh beberapa kali melalui firman-firman-Nya. Padahal sebenarnya kita sendiri yang menginginkan hal itu. Di samping itu, pilihan terbaik dalam segala keputusan sebenarnya juga merupakan keinginan dan kebutuhan kita, tetapi tetap saja jika kita tidak dianjurkan, dihimbau, dan sedikit dipaksa, kita tidak akan bergerak memenuhi himbauan Rasulullah untuk melakukan salat istikharah. Jika manfaat dan keistimewaan salat istikharah sedemikian agung, mengapa kita tidak menyambut anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan salat istikharah dalam setiap pilihan yang kita hadapi, sebagaimana halnya salat wajib 5 waktu? Mengapa kita masih menganggap ibadah tersebut sebagai kewajiban, bukan sebagai kebutuhan? Bukankah kita sendiri yang menginginkan bahwa pilihan yang kita ambil adalah pilihan terbaik dan sempurna? Bukankah kita sendiri yang menginginkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang merindukan surga di akhirat kelak? Mengingat hal ini, seharusnya tanpa perintah dan himbauan itu, kita akan melaksanakan salat dengan cukup diberi tahu. Jika kita menganggap hal ini sebagai kebutuhan, maka Allah tidak perlu mengancam kita dengan api neraka yang mengerikan itu. Demikian pula dalam hal melakukan sholat istikharah. Di sini ada Quran surat Al-Imran ya, aku hanya bacakan artinya aja ya guys ya. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu menjadi amalan dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran surat Al-Imran ayat 97. Nah, di sini juga diterangkan ada Quran surat Al-Ankabut ayat 6 ya. Barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran surat Al-Ankabut ayat 6. Sekali lagi, Allah mencukupkan segala kebutuhan manusia dan tidak mengharapkan imbalan sedikit pun dari semua amal makhluknya, dan taat dan patuh sekalipun. Nah, di sini ada surat An-Dzariyat ya, ayat 57 sampai 58. Aku bacakan artinya aja ya guys ya. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran surat Dzariyat ayat 57 sampai 58. Secara materi, kita sendiri membutuhkan kampus atau tempat kuliah yang terbaik misalnya, atau kita sendiri yang sangat merindukan jodoh yang paling baik, pekerjaan paling baik, profesi terbaik, dan lain-lain. Semua itu kita yang membutuhkan.
bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi karena cintanya beliau. Semua itu kita yang membutuhkan, bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi karena cintanya beliau kepada umatnya, maka tidak heran apabila beliau senantiasa menghimbau kita untuk menggapai impian dan kebutuhan terbaik tersebut dengan melakukan salat istikharah. Terima kasih wahai Rasulullah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada engkau, wahai Nabi junjunan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah guys yang diterangkan di sini ya, tentang sholat istikharah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku hanya membacakan di buku ini ya, buku Beristikharahlah Sebelum Memutuskan Apapun, yaitu karya Suyadi ya guys ya. Nah, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita kalau dihadapkan dengan sesuatu kebingungan atau ragu, maka kita harus memohon kepada Allah ya, sholat beristikharah untuk bisa kita dibimbing menentukan sikap yang terbaik di hadapan Allah ya. Mudah-mudahan, amin ya robbal amin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal amin. Terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys ya. Terima kasih dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.